Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem hukum di Indonesia. Pergolongan hukum. Pergolongan hukum dibagi menjadi beberapa macam sebagai berikut. Pergolongan hukum berdasarkan bentuknya. Pergolongan hukum berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu pergolongan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Sedangkan hukum tidak tertulis, hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi akan tetapi tidak dibentuk menurut proses yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Yang kedua ada hukum berdasarkan sumbernya. Hukum berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Hukum undang-undang. Hukum undang-undang adalah jenis hukum yang terletak dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan atau disebut juga sebagai Gewandten-Adrecht adalah jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan-peraturan atau kebiasaan adat. Yang ketiga, hukum traktat. Hukum traktat adalah jenis hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat. Yang keempat, ada hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi adalah jenis hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberi keputusan dalam pengadilan. Yang kelima, hukum ilmu. Hukum ilmu atau disebut juga sebagai Wetenschaftrecht adalah jenis hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Terima kasih. Penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Ada 2 jenis hukum berdasarkan sifatnya, yakni hukum memaksa dan hukum yang mengatur. Berikut adalah penjelasan penggolongan hukum menurut sifatnya. Yang pertama, ada hukum yang memaksa. Yang dimaksud hukum yang memaksa adalah jenis hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya adalah hukum bagi perkara pidana, maka sanksinya secara paksa wajib untuk dilaksanakan. Yang kedua, ada hukum yang mengatur. Yang dimaksud dengan hukum yang mengatur adalah hukum yang mengatur jenis hukum yang dapat dikembangkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya adalah hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antar pihak bersama. Yang keempat, ada penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di wilayah negara tertentu. Yang kedua, ada hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang berlaku untuk menghubungkan hukum negara dalam hubungan internasional. Yang ketiga, ada hukum asing. Hukum asing yakni adalah hukum yang berlaku untuk negara lain. Yang kelima, ada penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang dan hanya untuk masyarakat tertentu dan daerah tertentu. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada hukum negatif. Hukum negatif adalah hukum yang diharapkan dapat berlaku untuk masa yang akan datang. Contohnya rancangan undang-undang. Yang keenam, ada penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, hukum objektif. Hukum objektif adalah hukum yang mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih yang bersifat umum. Yang kedua, ada hukum subjektif. Hukum subjektif adalah hukum yang muncul dari hukum objektif yang berlaku untuk seorang atau lebih.
Pergolongan hukum berdasarkan isinya terdapat dua jenis pergolongan hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya. Macam-macam hukum publik, yaitu ada hukum pidana, jenis hukum yang mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan, hukum tata negara, jenis hukum yang mengatur terkait hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya, hukum tata usaha, jenis hukum publik yang mengatur tentang tugas dan kewajiban para pejabat negara, dan yang terakhir hukum internasional, jenis hukum yang mengatur terkait hubungan antar negara. Yang kedua, hukum privat, jenis hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya. Macam-macam hukum privat yaitu hukum perdata, jenis hukum yang mengatur hubungan antara individu secara umum. Dan yang terakhir, hukum perniagaan, jenis hukum yang mengatur hubungan antara individu di dalam kegiatan perdagangan. 8. Pergolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Ada dua jenis hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yakni hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan. Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Sebaiknya hukum formal adalah jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya adalah hukum acara pidana KUHP, hukum acara perdata, dan sebagainya. Saya Siti Marlina akan mempresentasikan tentang pengertian hukum. Menurut Kusumaatmadja, hukum adalah asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Dengan demikian, hukum itu adalah aturan tata tertib dan kaidah hidup. Karakteristik dari hukum. Karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di masyarakat, dan terhadap orang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Tatanan hukum Indonesia diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan tatanan hukum Indonesia dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tatanan hukum Indonesia baru ada sejak proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesimpulannya adalah kepatuhan terhadap hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang memiliki perilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu disenangi oleh masyarakat seperti pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri ataupun orang lain, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan sikap patuh terhadap hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kami masih dalam tahap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.